atas rahmat dan kasih sayangnya sehingga sampai saat ini kita diberikan nikmat sehat dan juga diberikan kesempatan sehingga kita bisa hadir ya pada pagi hari ini. Kemudian tak lupa sholawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah telah hadir pagi ini bersama kita ibu-ibu materi, yaitu Ibu Dita dan Bunda Reza. Terima kasih, selamat datang Ibu. Dan saya haturkan juga terima kasih kepada ayah bunda semua undangan seminar parenting yang dilaksanakan oleh Esa Karim Primary School. Selamat datang Bapak Ibu. Oke. Saya di sini selaku moderator meminta izin kepada Bapak Ibu untuk memandu jalannya acara selama kurang lebih 2 jam ke depan ya Ibu-Ibu. Nah untuk itu, untuk mendatangkan keberkahan, kita mulai seminar parenting ini dengan mengucapkan ta'awuz dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang dirahmati Allah, seperti yang sudah kita tahu bersama bahwa perkembangan teknologi digital saat ini berkembang sangat pesat. Tentunya perkembangan teknologi digital yang sangat pesat membawa dampak yang sangat besar terhadap keluarga kita, terutama dalam pengasuhan ya, pengasuhan anak-anak kita gitu kan ya. Selain itu, teknologi digital memberikan kemudahan bagi kita untuk mengakses informasi, tapi juga sekaligus menjadi tantangan ya Bu ya bagi kita sebagai orang tua di masa kini gitu. Karena tidak sedikit di antara anak-anak kita saat ini yang lebih banyak berinteraksi dengan layar dibandingkan berinteraksi secara langsung dengan orang tuanya gitu. Hal itu membawa dampak ya Bu ya terhadap berkurangnya emosional antara ibu dan anak, kemudian kurangnya sosialisasi ya, kurangnya interaksi sosial anak dengan lingkungan, kemudian berpengaruh juga terhadap tumbuh kembang anak dan terhadap perilaku anak. Untuk itu kami mempersembahkan seminar parenting dengan tema high tech versus high touch agar layar tidak menggeser peran orang tua. Maka ibu-ibu kita beri tepuk tangan dulu. Nah, di dalam seminar ini mudah-mudahan kita bisa memahami dan menemukan solusi ya, bagaimana menghadapi perkembangan teknologi digital yang terus-menerus berkembang, bagaimana kita bisa memanfaatkannya, dan bagaimana kita tidak menggeser peran kita di era digitalisasi ini sebagai orang tua yang memang seharusnya punya peran yang sangat besar gitu ya dalam mendidik anak-anak. Tidak berlama-lama, kita langsung mulai aja kepada sesi kematerian yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Dita Mediasari. Kepada Ibu Dita Mediasari saya persilahkan. Sebelumnya saya akan membacakan dulu CV dari Ibu Dita Mediasari. Nama Ibu Dita Mediasari, pendidikan menyelesaikan program sarjana jurusan psikologi di Universitas Pajajaran, kemudian menyelesaikan pendidikan magister profesi jurusan klinis anak Universitas Pajajaran. Saat ini beliau aktif sebagai staf pengajar Fakultas Psikologi Unjani, kemudian psikologi praktik di Psychological Research and Development Center Unjani. Untuk mempersingkat waktu, maka kepada Ibu dipersilahkan. Anak-anak, mungkin hari ini saya akan share itu supaya membuka wawasan dan kesadaran gitu ya, bahwa benda kotak yang kita kasih sama anak-anak itu bukan benda netral gitu Bapak Ibu, tapi dia punya dampak yang sangat banyak bagi perkembangan anak kita. Ya. Lalu next. Ya, ini yang tadi saya sampaikan mengapa topik gadget penting bagi orang tua, karena kita perlu tahu dia
dia punya dampak apa saja, apa aja yang ada di dalamnya, dan bagaimana dia bisa memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Lalu ketika ini diberikan pada anak-anak di usia dini, rupanya dampaknya jadi lebih serius dibandingkan dia diberikan pada anak yang sudah di atas 16 tahun ya. Sehingga memang betul di beberapa negara, dan saya dengar kita juga sudah memulai melakukan pembatasan supaya gadget ini tidak diberikan kepada anak-anak di usia dini. Ya, anak-anak di usia SD dan TK mungkin sebelumnya juga ya, mulai dari ya 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 5 itu merupakan perkembangan yang pesat, dan ketika dia di apa bahasanya ya, diinterrupt gitu ya dengan adanya gadget, tentu saja itu akan berpengaruh gitu. Dan pengaruhnya lebih lebih merasakan ketika semakin dini usia anaknya. Nah ini, gadget punya manfaat, nanti kita bahas bagaimana manfaatnya, tapi juga bisa beresiko bila dari awal sudah disampaikan penggunaannya berlebihan. Nanti kita bahas berlebihan itu berarti berapa lama sih ya, dan tanpa pengawasan. Nah, jadi nggak ada ceritanya kita memberikan handphone supaya anak kita anteng berduaan sama HP-nya, lalu kita beberes, lalu kita ngerjain hal yang lain gitu. Ya, saya juga orang tua yang memiliki anak-anak. Saya juga merasa bahwa anak-anak itu memang sangat anteng ketika dikasih HP, dan itu dirasakan membantu ya kan. Nah, tapi kita perlu tahu ketika anak berduaan dengan handphone tanpa pengawasan kita, rupanya itu ada dampak yang tidak baik. Mangga Ibu, next. Ya ini ya. Dan ini adalah realita anak dan gadget saat ini. Seperti semua sudah ketahui, gadget merupakan bagian dari kehidupan keluarga, gitu ya. Ya ayahnya, ya ibunya, anak-anaknya. Sehingga tidak heran di zaman ini ketika misalnya ada keluarga yang makan bersama gitu ya, misalnya kita lihat di tempat makan umum gitu, ada bapak, ibu, anak-anak, mereka ngobrol nggak ibu? Enggak ya? Ngapain? Anteng sama HP-nya masing-masing. Jadi fungsi makan bersamanya sama sekali nol, nggak ada fungsinya. Padahal yang saya pelajari di psikologi, salah satu waktu yang sangat baik untuk koneksi, interaksi, dan memahami emosi satu sama lain di keluarga adalah saat makan gitu. Ternyata di penelitian barat juga ada dibahas khusus tentang efek gadget at meal time, ketika makan. Ibu-ibu di sini ada yang pernah merasakan ngasih makan anak toddler harus pakai HP biar mereka diam? Ya. Nah itu ada penelitiannya ibu. Saya juga benar ya. Ya mungkin ini diteliti karena pada kenyataannya memang terjadi gitu. Dan ketika diteliti dampaknya ternyata buruk gitu. Kitanya terbantu secara teknis, tapi dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut ya lebih banyak jeleknya dibandingin untungnya. Mengerti? Nah, terus apakah gadget selalu buruk? Enggak sih ibu. Ya, tapi kita perlu tahu gameplaynya, perlu tahu aturan mainnya supaya handphone atau gadget ya, tablet, TV segala macam itu akan memberikan manfaat gitu ya. Kalau nggak tahu aturan mainnya, ya banyaknya adalah keburukan. Nah makanya di sini ada catatan. Dia hanya bermanfaat ketika pertama kontennya kita kontrol ya, kontennya edukatif. Nah yang kedua, durasi ini mau udah nggak bisa ditawar, harus dibatasi. Ada usia tertentu, kesesuaian usia gitu ya. Lalu digunakan bersama orang tua. Jadi nggak ada tadi yang ceritanya ditinggalkan duaan dengan handphonenya. Jadi kita mengalihkan tadi yang sesuai judul ya, menggantikan peran orang tua dalam mengasuh. Nah itu nggak bisa, karena handphone baru bermanfaat ketika digunakan bareng sama orang tua. Contohnya kayak gimana ibu-ibu? Misal kita nonton film yang bagus apa ya, Nusantara misalnya ya. Nah ketika nonton itu udah Nusantara loh,
Yang kita pikir tenang-tenang anteng jeung rusak rarama ya aman gitu. Dia tetap tidak bermanfaat ibu bapak. Kalau kita nggak duduk di sebelahnya, lalu kita bahas itu rusak kenapa tadinya? Dia mukanya kenapa itu? Kira-kira dia ngerasa apa nak? Sedih kali ya bu? Iya sedih. Dia tadi sedih karena apa ya? Ya karena tadi mainannya dirusak sama Anta gitu. Jadi nusanya sedih dan marah karena itu dibikinnya sama abah ya. Iya. Nah dia baru bermanfaat ketika kita memasukkan narasi dan itu jadi justru media untuk kita berinteraksi dengan anak. Baru bagus. Harus semuanya dibahas, itu jadi media gitu. Media dia untuk memahami emosi, kemudian kita juga berinteraksi, mengajarkan empati pada anak-anak ya untuk bisa membaca emosi yang ada di film gitu. Nah kalau nggak kayak begitu, udah nggak ada. Namanya passive watching, menonton dengan pasif, duduk, diam, terus melongo lihat layar 2-3 jam. Nah yang paling bahaya berdasarkan penelitian ternyata. Karena si anak nggak ngapa-ngapain, ya nggak aktif, dia cuman secara pasif menerima semua konten dan nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah ada lagi konten yang lebih mending gitu ya, adalah konten saya harus pakai contoh konkret kayaknya, kayak Dora. Ibu-ibu tahu Dora? Nah katakan peta gitu ya, di mana ya pencurinya? Ayo tunjuk. Jadi anak kalau nonton mendingan acara-acara yang si anaknya harus merespon. Videonya nanya, ayo katakan enak gitu misalnya, enak gitu cek baru datang. Nah tapi kontennya seperti itu jadi nggak bermanfaat kalau si anaknya cuma duduk doang juga gitu. Karena jadi kita mendampingi, kontennya juga mengajak anak kita melakukan sesuatu. Contoh, ayo loncat gitu ya. Misalnya anak-anaknya masih ya sekitar 5 tahun gitu ya. Habis itu, ayo sekarang berlari ke kanan, ke kiri. Nah kita kan temenin anak kita lari ke kanan kiri. Yang jelek banget adalah konten yang cepat nggak nyuruh anak-anak ngapa-ngapain. Punten ya, saya harus sampaikan. Contohnya Tom and Jerry, tokoh melon. Iya, pokoknya yang gambarnya terlalu terang, lalu pergantian scene-nya itu terlalu cepat. Nah itu yang nggak bagus. Nanti ada penelitiannya. Gitu. Nah ya, sehingga gadget tersebut tidak boleh menggantikan aktivitas fisik. Makanya nggak boleh cuma duduk nonton saja, karena kalau begitu tidak ada aktivitas fisiknya, gitu ya. Dan juga interaksi sosial secara langsung. Ya, misalnya kita tidak bisa menganggap ketika ada yang bicara di dalam film itu artinya berbicara dengan anak-anak kita. Tidak. Itu berbeda dengan kita langsung berbicara dengan anak-anak kita gitu. Jadi itu nggak boleh menggantikan. Kitanya nggak ada, dikasih handphone seakan-akan anak kita bicara dengan handphone, berinteraksi dengan gadget dan film kayak gitu ya. Baik, mana next? Ini kecil banget ya. Ini tuh saya gagal untuk cut bagian yang nggak penting sebenarnya. Jadi saya tulis semuanya aja. Dan itu masih setengahnya dari yang catatan saya. Nah ini kita udah mulai masuk ke dampak gadget berdasarkan riset-riset yang saya temukan. Jadi dampaknya itu ke seluruh aspek psikologis, perkembangan psikologis Bapak Ibu. Ke kognitif. Kognitif itu daya berpikir. Ke emosi, sosial. Lalu ya ada itu ya. Oh satu lagi fisik. Jadi aspek psikologis itu ada 4. Fisik, kognitif, sosial, emosional. Gadget punya dampak terhadap keempat-empatnya. Luar biasa ya. Nah ini yang pengen saya share berdasarkan hasil saya belajar gitu. Nah ini yang pertama adalah dampak gadget terhadap kognitif, proses berpikir. Ternyata gadget ini yang berlebihan itu kalau secara penelitian yang saya baca itu di atas 2 jam per hari. Itu berlebihan maksudnya. Jadi disebutnya berlebihan itu 2 sampai 7 jam sehari rata-rata. Berarti harus di bawah
2 jam per hari untuk usia di atas, pokoknya 2 tahun ke bawah itu harus zero kontak, zero screen time ya. Di atas itu 1 jam kalau nggak salah ya, preschool itu 1 jam, usia sekolah itu maksimal 2 jam yang saya tahu. Nah, ketika penggunaannya berlebihan secara penelitian itu menurunkan fokus dan konsentrasi anak, gitu ya. Saya nggak usah jelasin dinamika di dalamnya apa yang terjadi di otak ya, pokoknya mah gini aja. Tapi kalau Bapak Ibu mau apa penelitiannya, baca risetnya, nanti minta slide-nya karena di bawahnya ada apa namanya keterangan dan referensinya. Ya. Kemudian dia menghambat kemampuan belajar dan memori jangka panjang. Lalu penelitian menunjukkan bahwa paparan layar yang lama dapat mengganggu perkembangan otak dan mengurangi kemampuan anak untuk konsentrasi pada tugas-tugas yang membutuhkan perhatian lebih. Jadi capek otaknya Bapak Ibu. Yang ditonton sama anak-anak itu informasi semuanya berupa warna, cahaya, segala macam gitu ya. Dan itu melelahkan. Sehingga sel-sel otaknya itu jadi berfungsi berbeda. Sehingga ketika dia mau dipakai buat belajar malah jadi menurun fungsinya gitu ya. Kemudian anak-anak yang sering menggunakan gadget cenderung kurang aktif belajar, kurang rasa ingin tahu, nggak pengen nanya, nggak terlatih untuk nanya. Semua informasi dikasih dan dia pasif, jadi nggak ada ruang kepo gitu. Kan kebayang nggak Bu, kalau kita udah mulai anak-anak kita nggak pengen tahu sesuatu. Ibu-ibu pasti mengalami momen di mana anak-anak Bapak Ibu banyak nanya, Ibu ini apa, itu apa, gitu ya, ini datang dari mana dan seterusnya. Nah itu bagus banget tuh, karena kognitifnya akan berkembang dengan dia banyak bertanya. Gadget bikin dia gak pengen tahu, coba. Luar biasa ya. Tidak aktif belajar. Kenapa tidak aktif belajar? Kita bisa belajar nih, Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau kepo, pengen tahu ini isinya apa, akan lebih banyak belajar dibandingin yang pokoknya saya duduk aja lah di sini. Kalau pengen tahu juga apa isinya, dia nggak akan belajar. Dan rasa ingin tahu itu bentuknya internal, betul? Terlatih. Kalau misalnya kita punya anak yang nggak pengen banyak tahu, kita yang harus merangsang. Kamu tahu nggak itu kenapa? Kepikiran nggak deh, kok bisa kayak begitu? Nah itu kalau interaksinya sama kita. Gadget mah nggak nyuruh dia begitu kan? Gadget mah ngasih tontonan, terutama yang tidak edukasi, sehingga otaknya tidak tidak terbentuk seperti itu. Ya kebayang ya Bapak Ibu ya. Kemudian jadinya kurang terlibat dalam keadaan kegiatan yang merangsang perkembangan kognitif. Ya. Kurangnya interaksi langsung dengan lingkungan dan orang lain dapat juga menghambat kemampuan anak untuk mengembangkan keterampilan sosial, yaitu dampak terhadap sosial dan bahasa. Nanti ada bahasanya. Lalu terlalu banyak di depan layar dapat meningkatkan resiko gangguan perhatian dan hiperaktivitas pada anak. ADHD ini pernah dengar? ADHD ternyata berkorelasi dengan screen time gitu. Sekarang banyak banget Bapak Ibu, ketika saya di klinik, ketika saya di sekolah ya, menjadi konselor sekolah, banyak sekali yang keluhannya dan gejalanya itu menunjukkan ADHD. Nah ketika saya belajar, oh ternyata itu berkaitan juga dengan screen time ya, berkaitan juga dengan penggunaan gadget gitu ya. Nah terutama yang mempengaruhi terhadap ADHD adalah konten yang cepat. Tadi yang saya bilang ya, cepat dan pasif dapat memicu respon otak yang kurang optimal, sehingga anak kesulitan untuk mempertahankan perhatian pada tugas-tugas yang membutuhkan usaha yang lebih. Nah, kemudian ini pada bahasa dan memori. Ibu pernah dengar speech delay? Nah, ternyata speech delay juga ada kaitannya dengan screen time yang terlalu dini. Anak-anak mulai belajar bahasa itu kan dari bayi ya.
Sehingga harapannya di usia 15 bulan dia bisa mengatakan kata pertama itu paling telat. Biasanya 8 bulan sampai 1 tahun udah bisa satu kata. Bayangkan kalau dari bayi temennya tablet. Jangan dikira bahwa kata-kata yang disebutkan di film itu dia bisa rekam. Tidak, ibu-ibu. Karena untuk belajar bahasa, anak harus ngelihat kita, lihat mulut kita, ngomongnya gimana. Bola, misalnya, kita pegang bolanya, kita sebutkan bagaimana cara mengungkapkannya dan bunyinya kayak gimana. Baru dia belajar kata-kata. Nah, kalau ada paparan terlalu dini, proses itu nggak ada, Bapak Ibu. Sehingga dia terlambat bicaranya. Padahal udah kok gitu ya, dikasih yang kayaknya mengucapkan kata-kata, ya tetap aja berbeda ya. Kalau kita kan bisa ngulang-ngulang ya. Nah, bola, ya bola. Sehingga kita juga mengoreksi bagaimana mengatakannya dengan benar. Itu juga kalau lihat handphone, emang anak-anak ngulang gitu. Ya kalau nggak kita dorong, akan ngulang kan? Ya nonton aja. Sementara untuk ngomong, dia butuh mencoba mengungkapkan bahasa gitu. Kan bahasa itu ada dua ya, ada reseptif, ada ekspresif. Reseptif itu memahami kata-kata, yang ekspresif adalah mengucapkan kata-kata tersebut. Nah itu prosesnya harus offline gitu, harus interaksi langsung dengan manusia lainnya, gitu ya. Dalam hal ini kita sebagai orang tuanya. Gitu. Sehingga paparan terlalu dini dapat berkaitan dengan keterlambatan bahasa. Anak membutuhkan percakapan langsung, bukan tontonan. Nah, sekarang ada yang namanya technoparents, Bapak Ibu. Technoparents itu Bapak Ibunya yang pegang gadget. Yang kalau ditanya, mama, ya apa? Iya kan ini, iya. Nah itu technoparents. Tidak terjadi interaksi intens antara orang tua dan anak. Ini sih mama, iya tapi nggak nyambung. Ini karena saat itu kita sedang membaca WA penting gitu ceritanya. Tapi apakah sepanjang waktu, sepanjang hari itu? Nah, kalau sepanjang waktu, sepanjang hari udah jadi technoparents. Ya, dan itu berpengaruh terhadap nggak cuma bahasa, tapi juga kedekatan emosional antara orang tua dan anak, gitu ya. Ini technoparents juga bisa terjadi antara suami dan istri ya. Jadi handphone itu emang harus disimpan, ya. Nanti masuk rumah, cek, simpan. Disepakati mau ngecek WA-nya berapa lama sekali kalau memungkinkan ya. Kecuali kan ya kalau yang penting banget biasanya telepon ya. Ya udah. Tapi kalau scrolling itu mah udah balance. Ya, baik, next. Nah ini berdampak pula pada emosi dan perilaku. Screen time berkaitan dengan masalah internal dan eksternal katanya. Jadi masalah internal itu kaitannya dengan depresi, kecemasan, ya, dan eksternal bentuknya perilaku bermasalah di sekolah, mukul, dorong, teriak dan seterusnya, gitu ya. Jadi gadget itu berkaitan dengan dua hal itu, baik yang internal maupun eksternal. Nah yang kayak mudah marah, sulit mengatur emosi itu yang externalizing, yang eksternal. Lalu yang internal, cemas, depresi, kurang percaya diri. Nah yang perilaku sulit dikendalikan bersama eksternal. Kaitannya sama screen time dan passive time. Penjelasannya, nanti ada di slide berikutnya. Ya. Nah ini dampak sosial pada anak ya. Screen time yang tinggi dapat mengurangi interaksi langsung, betul kan? Itu mah bisa dipahami secara logis. Sehingga anak menjadi kurang terlatih dalam kemampuan membaca ekspresi orang lain. Itu namanya social cognition, kecerdasan sosial. Kita untuk bisa berteman, empati, itu ternyata butuh belajar, ya kan? Nggak yang alamiah aja gitu. Sebenarnya butuh latihan. Anak-anak butuh interaksi langsung untuk bisa berlatih membaca ekspresi orang lain dengan tepat. Dia harus tahu temennya kalau dibercandain kayak begitu udah baut, berarti dia harus berhenti, gitu kan?
jangan ganggu lagi, karena nanti dia udah marah, mukanya udah kesel. Anak-anak yang gagal memahami itu terus-terusan, akhirnya apa? Pasea. Habis gitu kan nggak ngerasa salah, ya. Nah itu tuh kemampuan, keterampilan dalam memahami ekspresi orang lain, karena bekal itu nanti akan dia pakai untuk bisa mengatur perilakunya harus bagaimana, ya. Nah, memahami sudut pandang orang lain juga gimana coba kalau nonton handphone dulu dan nggak ditemenin, kecuali tadi ya nonton handphonenya kayak tadi. Jadi Nusa kenapa? Kira-kira dia sedihnya apa penyebabnya? Jadi harus gimana dong Nusa? Harus gimana dong Rara? Gitu. Nah itu tuh bagus, tontonan jadi media belajar ini gitu, tapi tetap lebih bagus ketika dia di sosial gitu ya. Nah dia harus bisa memahami sudut pandang orang lain. Ada pendapat dari ide lain yang mungkin berbeda dengan dirinya, dan itu nggak apa-apa, nggak harus semuanya sama gitu ya. Nah anak-anak harus belajar itu. Kemudian empati, tadi saya sudah sampaikan. Komunikasi secara langsung berarti berkaitan sama bahasa juga, dan sampai nanti harus bekerja sama. Yang tahu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu guru yang ada di sini menghantarkan anak-anak untuk bisa bekerja sama kan luar biasa itu, sulit banget ya. Iya bisa jadi karena bekal-bekal dasarnya tercuri itu tuh, karena terlalu banyak screen time yang dia lakukan. Ya mungkin tidak dengan sengaja, tapi kalau nggak tahu ini mah ya udah kasih aja, enteng ngasihnya ya. Kenapa saya memaparkan ini? Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu setelah tahu ini nggak enteng ngasih handphone itu, karena dampaknya begini ternyata. Ya, oke, lanjut. Nah, ini yang fisik terhadap kesehatan, ngaruhnya terhadap tidur. Saya lupa gelombang apa ya? Ada gelombang apa, cahaya biru ya, blue light dan seterusnya, itu tuh jadinya berdampak pada gelombang otak kita dan anak-anak, dan cuma anak-anak kita juga, sehingga tidurnya jadi nggak bisa nyenyak, tidurnya masih kayak zzz, gitu otaknya, dia tetap aktif ini informasi gitu ya, sehingga tidurnya nggak nyenyak, nanti pas bangun rewel gitu. Jadi nggak boleh banget nonton handphone sebelum tidur, dan itu berlaku pada kita juga Bapak Ibu. Bener nggak? Ya, kenapa saya mengatakan begini? Karena saya mengalaminya juga. Asik gitu ya, tapi nanti pas bangun pening, pasti ingat-ingat lagi ya, kelamaan kamu lihat handphonenya sebelum tidur. Dan itu terjadi sama anak-anak kita. Jadi nggak ada, ini saya tekankan. Jadi gini Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman saya pernah beberapa kali ada yang konsultasi terkait anak-anak yang kecanduan pornografi. Kecanduan ya Bapak Ibu, jadi dia udah nggak bisa berhenti. Biasanya dia punya HP, nggak diawasi, dan dia di kamar bareng dengan handphonenya. Jadi nggak ada itu ada HP di kamar, ambil ya, harus diambil. Kita nggak tahu dia nonton apa, berapa lama screen time-nya. Saya nggak bahas sama sekali konten itu ya di sini. Yang kontennya normal aja nggak bagus gitu, apalagi kontennya itu polanya selalu sama. Yang kecanduan pornografi polanya selalu sama. Dia punya handphone milik dia sendiri, tidak diawasi, dan dia tidur bersama handphonenya itu. Ya Bapak Ibu, saya sharing aja. Mudah-mudahan anak kita dilindungi dari yang demikian ya. Ya ini ya, screen time juga. Nah yang atas tidur, yang bawah pada fisik. Anak-anak sekarang pada aktif atau mager Bapak Ibu? Magernya ngapain? Nonton HP. Iya betul sekali. Sehingga anak-anak kita kurang bergerak. Ya, kalau kurang bergerak, anak-anak usia pertumbuhan buruk sekali dampaknya. Obesitas, mau anak-anak muda besar juga nggak bagus ya gitu ya. Terutama anak-anak memang sedang berkembang, bertumbuh, jadi jangan sampai mager. Jadi harus diusir-usir. Main gitu ya. Jangan di rumah terus, main sepeda, futsal, apapun gitu. Memang harus ada usaha. Kan kalau pegang HP itu
kitanya anteng, anak-anak juga anteng, asal tenang gitu ya. Tapi ini tenang yang membahayakan gitu. Sangat bahaya. Jadi mendingan berantakan, mendingan ribut, riuh gitu ya rumah kita, tapi anak-anaknya sehat. Kan maunya gitu ya. Tapi emang harus ridho capek atau enggak? Capek ngajak mainnya, capek ngaberesan anak gitunya. Ya tapi itu kan amal soleh kita Bapak Ibu ya. Insya Allah. Ya kalau dikasih HP, kita nanti ditanya atau nggak bisa mempertanggungjawabkannya, kita ngapain aja sebagai orang tua. Ya. Ini sama-sama mengingatkan diri saya juga ya Bapak Ibu. Oke, mengurangi aktivitas fisik beresiko meningkatkan pola hidup tidak sehat dan masalah berat badan karena memang ada. Kemudian ke mata, ya rabun jauh minus ya, miopia katanya. Kalau kebanyakan lihat screen, tuh harus beliin kacamata awis Bapak Ibu. Terus kasih anak-anak kita yang kecil-kecil sudah pakai kaca mata. Ya kecuali memang bawaannya bukan gara-gara itu mah qadarullah gitu ya. Kalau anak kita sebenarnya matanya sehat dikasih sama Allah gitu ya, tapi karena kita hilaf kemarin memberikan handphone kemudian matanya rusak, berarti Bapak Ibu mempertanggungjawabkannya nanti seperti apa. Ya, next. Nah, lalu ini juga ada data demografi, hal-hal apa saja yang memperburuk gitu ya dampak gadget terhadap anak-anak. Gadget akan semakin buruk dampaknya kalau usia terpapar pertamanya lebih kecil. Ya, misalnya usia terpapar ada yang 8 bulan udah dikasih tablet. Nah itu, iya tahu sekarang itu kan ada kayak baby channel gitu. Jebakan bisa enggak? Bayi mah nggak butuh handphone, nggak butuh gadget, nggak butuh apa-apa. Mereka butuh kita, gitu ya. Tapi seakan-akan dia ini buat bayi gitu katanya. Nggak butuh, gitu ya. Nah, semakin dia kecil terpapar gadget, dampaknya jadi semakin buruk, gitu ya. Durasi semakin lama maka semakin jelek. Jenis konten tentu saja ya, semakin yang agresif, semakin yang bahasa-bahasa sekarang aja apa coba gitu ya, itu mempengaruhi isi kepala anak-anak kita. Bercandaan-bercandaan, bodor-bodoran yang slapstick, didorong, ditendang gitu ya, itu Bapak Ibu kira-kira nempel lah ya ketika dikasih sama anak-anak kita yang kecil. Ya dia kira bercanda itu kayak begitu gitu, sehingga ketika dia mencoba di sekolah, wah ternyata bisa bikin patah gitu ya. Mana dia tahu di kontennya nggak diceritain. Nah itu maksudnya ya, jenis konten. Ada atau tidak pendampingan orang tua? Kalau nggak ada berarti lebih buruk ya. Kalau ada mendingan gitu ya. Kalau adanya bagus banget baru bermanfaat ya. Yang terakhir, gimana kebiasaan gadget orang tua di rumah? Bapak Ibu, kita nggak bisa nyuruh anak-anak kita nggak pakai gadget kalau kitanya pegang gadget dulu. Itu mau udah telat aja, bener nggak? Tapi kan ibu pakainya buat kerja, ya bisa protes. Mana coba enggak? Ibu tadi lihat Instagram, ibu juga nggak boleh lihat Instagram kalau nggak Sabtu Minggu. Itu anak saya itu. Yang nge-gap saya di hari biasa ngecek Instagram. Ya itu tidak adil dan saya sepakati dia benar lah. Oke, berarti kita nggak boleh sepakat salaman dan saya harus ikutin itu. Ya dengan konsisten karena kita adalah teladan bagi perilaku gadget anak-anak kita di rumah, gitu ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu memang bekerja dengan gadget, pastikan anak Bapak Ibu memahami itu. Dan benar-benar lihat aja, ibu lagi jualan misalnya, ibu lagi bikin konten misalnya. Jadi ini bagian dari pekerjaan ibu atau ayah ya. Dan tolong kitanya harus kredibel gitu ya Bapak Ibu. Ngomong kita tuh bukan buat ngibulin gitu ya, biar kita bisa bebas lihat gadget. Ini mah harus serumah-rumah satu visi gitu, satu pandangan tentang gadget gitu. Kalau masih beda-beda antara suami dan istri, ya insya Allah Bapak Ibu itu ujian ya. Harus dihadapi dengan banyak berdoa ya. Oke, nah jadi ini adalah peran penting orang tua. Jadi gadget itu tidak menggantikan, justru orang tua berperan penting dalam membangun kebiasaan gadget yang sehat pada anak-anak kita. Sebenarnya saya kalau punya pilihan udah nggak usah aja
Ya, tapi di zaman sekarang yang digital seperti ini, kita harus bisa menyesuaikan diri juga gitu. Nah, tapi gameplaynya tadi saya bilang, peraturannya harus sangat jelas gitu ya, gitu ya. Jadi orang tua sebagai pengarah, pendamping, pengawas, dan teladan digital. Dan peran kita nggak bisa diganti oleh gadget, gitu ya. Gadget itu alat bantu bagaimana kita berinteraksi dengan anak-anak, bukan pengganti. Dan yang penting bukan cuma melarang ya Bapak Ibu. Misalnya kita melarang anak kita pakai gadget, diambil gadgetnya, tapi kita nggak ngasih kegiatan apapun sebagai pengganti. Yang ada dia ambek, bosan, dan akan merongrong kita gitu. Terus aku ngapain? Bosan banget. Ya, iya, udah nggak bisa kayak gitu. Gadgetnya harus di replace ya, diganti dengan aktivitas bersama kita. Yang tadi harus mau capek ya. Atau misal ya kita sedang berhalangan karena harus seminar misalnya kayak sekarang. Terus apa dong yang bisa anak-anak kita lakukan? Saya contohnya bakalan bikin bola-bola coklat tadi biar nanti mereka bisa masak. Bikin bola-bola coklatnya itu mah tinggal ngegerus kue mari ya dicampur bulat-bulat gitu. Tapi kan lumayan dalam waktu 2 jam bisa melakukan itu. Sama nanti makan kuenya gitu ya. Kalau enggak nanti merongrong, karena sekarang Sabtu Minggu ini jadwal mereka nonton. Tapi kalau nggak ada saya ya nggak dikasih. Nanti nontonnya tidak terawasi. Jadi sekarang masak aja dulu. Ya, tunggu ibu pulang karena HP-nya saya bawa. Nggak ada. Ya, bismillah contohnya. Saya juga nggak ideal, Bapak Ibu, sulit sekali saya rasakan. Tapi ya ini usaha setidaknya yang kecil yang bisa dilakukan gitu ya. Dan ini mungkin loh, mungkin ya. Bapak Ibu jangan sampai punya pikiran kayaknya nggak mungkin melepas anak saya dari gadget. Jangan punya pikiran itu, karena pikiran itu dulu yang mesti dikalahkan, baru Bapak Ibu bisa action gitu. Ya, kalau sudah langsung membatasi diri, ya nggak akan terjadi perubahan. Ya, next. Nah ini mungkin bisa berguna ya Bapak Ibu ya. Jadi gimana caranya supaya kita dan anak-anak punya kebiasaan digital yang sehat? Yang pertama, buat aturan screen time yang jelas dan konsisten. Udah jelas bagus, tapi kalau nggak konsisten sulit untuk berhasil, gitu ya. Lalu pilih konten edukatif yang sesuai dengan usia anak. Ya, saya lagi nego nih, lagi berantem sama anak yang besar karena dia selalu pengen nonton YouTube. Saya nggak suka deh. Ya udah, YouTube-nya karya dan gitu. Yang bikin crafting, DIY dan sebagainya, atau yang ini, pengetahuan. Pengetahuan juga ya harus sambil ngobrol kitanya. Kadang-kadang dia memang hasil riset dan seterusnya, tetapi ada nilai-nilai tertentu yang sebetulnya nggak kayak gitu ya. Kemudian dampingi dan diskusikan aktivitas online anak Anda. Jadi harus tahu itu nonton apa, memang tentang apa filmnya dan seterusnya. Seimbangkan waktu layar dengan aktivitas fisik dan interaksi sosial. Jangan sampai nggak ada sama sekali gitu ya. Lalu hindari gadget saat makan, sebelum tidur, dan di kamar tidur ya. Nah ini contoh aturan keluarga, nggak boleh ada gadget saat makan karena itu saat kita ngobrol bareng-bareng. Nggak ada gadget 1 jam sebelum tidur. Gadget hanya ketika tugasnya sudah selesai ya. Orang tua tahu apa yang ditonton anak. Jadi misalnya gini, anak teh kadang-kadang Sabtu Minggu ini pengen nontonnya sambil bobolan, sambil leyeh-leyeh. Gak bisa, saya keluarin dari kamar, duduk sebelah ibu pengen tahu kamu nonton apa, gitu ya. Soalnya ya ada aja, karena kan handphone itu ada aja gitu ya, muncul apalah gitu. Kemudian anak tidak menggunakan gadget sendirian terlalu lama. Ya, karena gadget itu banyak penjahatnya Bapak Ibu di gadget itu ya. Anak-anak kita nggak nyari, tapi misalnya udah dipakai di atas 2 jam, algoritmanya itu ke pornografi Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu tahu. Walaupun searching tentang Islam, kajian ya, tapi nanti setelah di atas 2 jam, konten-konten tertentu masuk. Dan itu nggak dicari sama anak-anak kita. Dia muncul begitu saja. Bapak Ibu bayangin anak-anak kita masih kecil, mungkin masih kepo banget ya, rasa ingin tahunya tinggi, ya diklik pasti. Dan kita nggak bisa jalanin mereka. Ini apa ya?
klik aja. Nah disitulah terjebak anak kita. Ingat Bapak Ibu, banyak penjahat ya secara online. Nah kita harus sadar ya. Ya maka ya, nah ini kekeliruan umum kita bersama ya. Yang pertama kita ngasih gadget biar anak antar, betul? Terasa ya Bapak Ibu ya. Kemudian kitanya nggak ngecek konten karena kitanya reward, masak, gegerok gitu, nyuci dan seterusnya. Kemudian kitanya sendiri menggunakan gadget berlebihan di depan anak akan memodeling perilaku tersebut ya. Lalu tidak konsisten dengan aturan, kadang-kadang boleh, kadang-kadang enggak, anak bakal coba terus gitu ya. Jadi aturan mana yang diberikan oleh orang tua. Sama menganggap semua konten edukatif pasti aman, tidak ini. Makanya dipastikan ibu-ibu nonton bareng, karena nggak semua konten edukatif itu aman. Ya, ini penutup mungkin dari saya materi ini. Jadi ayah bunda gadget udah pasti nggak bakalan bisa menggantikan peran kita sebagai orang tua. Gadget hanya bermanfaat ketika dia jadi media kita untuk berinteraksi dengan anak-anak. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu sudah menyampaikan materinya. Masya Allah, materinya luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang gadget itu tidak akan pernah bisa menggantikan peran kita sebagai seorang orang tua, karena penggunaan gadget yang berlebihan tadi seperti yang Ibu sebutkan akan berdampak sekali ya terhadap aspek psikologi ya. Dari mulai aspek kognitif, anak menjadi terganggu perkembangan otaknya, kemudian kurang aktif belajar, kemudian memangkas rasa ingin tahu anak, kemudian dari sisi aspek emosional anak sulit untuk mengatur emosi, bisa juga depresi. Kemudian dari aspek sosial, kurangnya keterampilan memahami perasaan dan sudut pandang orang lain, kurangnya empati dan menghambat kemampuan komunikasi juga ya Bu ya. Kemudian dari aspek fisik bisa mengganggu jam tidur anak menjadi mager, jadi generasi mager anak-anak sekarang. Karena yang dibutuhkan oleh anak-anak sebetulnya kita ya, yang dibutuhkan oleh anak-anak hanyalah kita sebagai teladan, kita sebagai yang mendampingi dan mengawasi anak-anak kita.